Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Pola Qi terbang dari tubuh sang dan ke langit, itu langsung meluas menjadi setengah hektar ukurannya dan mengubah daerah ini menjadi tanah terlarang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan bola armilari berputar keluar dengan suara, weng weng weng, tiba-tiba terbang ke langit dan langsung bergabung ke dalam Qi. Sumbu ganda langit dan bumi menyemburkan kekuatan yang sangat besar, dan matahari, bulan, dan bintang berbaris di sumbu. Li Heci segera berjaga-jaga di sekitar penghalang, menjaganya dengan waspada. Tindakan sang segera membuat khawatir kerumunan. Yun Xiao bertanya dengan heran, apa yang dia lakukan? Teng Guang mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Yao Sang itu menyambar sepotong fragmen buah dao dan ingin memahaminya di tempat. Fragmen buah dao, Yun Xiao berteriak kaget, haha. Mata Teng Guang dipenuhi dengan ekspresi rumit saat dia berkata, kemampuan ilahi bawaan klan Huodou memang sangat kuat, ketika mereka menyegel diri mereka sendiri, sangat sulit bagi dunia luar untuk menerobos. Dengan perlindungan bola armilari dan kuil iblis, aku khawatir hanya Raja Hantu yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Raja Hantu ada bersama mereka, kata Yun Xiao, jika sang dapat sepenuhnya menyerap fragmen buah dao ini, saya khawatir tidak hanya luka-lukanya akan sembuh, tetapi dia juga akan dapat maju 100 kaki lebih jauh. Wajahnya juga mengungkapkan jejak kesungguhan. Di dalam segel penyegelan surga Taiji, di bawah bola armilari, sang menatap pecahan buah dao yang seukuran kepalan tangan bayi dan berkata dengan penuh semangat, ini tidak lengkap, tapi itu sudah cukup. Dia langsung melemparkan pecahan buah dao ini ke udara dan terbang ke langit, memancarkan cahaya putih, kemudian, dia melemparkan segel ke dalam bola armilari. Matahari, bulan, dan bintang berputar, dan cahaya kuning melesat ke bawah, berubah menjadi sosok manusia. Li Yi, aku butuh bantuanmu. Yi berkata sambil melihat sosok itu, matanya berkedip. Li Yi mengangguk dan berkata, saya mengerti, bukankah kamu mengolahku untuk hari ini? Untuk dapat menyaksikan kenaikan Lord Sang Keketuhanan, aku, Li Yi, merasa terhormat. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Yi, aku hanya mengekstraksi Qi dari ibu iblis di tubuhmu, aku tidak akan menyakiti hidupmu. Li Yi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jadi bagaimana jika itu mengancam jiwa? Mati untuk Darren, apa arti kematian? Kita berada di gunung yang sama. Tatapannya berangsur-angsur melunak, dan ekspresi kenangan melintas di matanya. Dia berkata dengan lembut, saya datang dari wilayah selatan, selangkah demi selangkah, dan mencapai alam yang tidak pernah berani saya bayangkan dalam hidup saya telah menjadi penguasa bela diri dan mendominasi dunia. Itu semua berkat perhatian sang dan para tuan, saya bisa mati tanpa penyesalan, hanya saja saya bangga, dia tampak khawatir. Keinginan apa yang kamu miliki? Aku bisa membantumu memenuhinya. Begitu kamu mengekstrak kekuatan ibu, kamu mungkin kehilangan semua kultivasimu. Tatapan membunuh melintas di mata Li Yi saat dia menunjuk jari ke Yun Xiao di kejauhan, wajahnya penuh amarah saat dia berkata dengan dingin, keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah membunuh Li Yun Xiao. Bisakah Tuan Yi membantuku mewujudkan keinginanku? Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan tetap membunuhnya. Sang tertawa, ketika aku melangkah ke alam dewa, itu akan semudah mengangkat jari dan aku akan mengubahnya menjadi abu dengan menjentikkan jariku. Baiklah, wajah Li Yi dipenuhi dengan tekad saat dia mengertakkan gigi dan berkata, selama Yun Xiao mati, aku tidak akan menyesal bahkan memberikan hidupku padamu, belum lagi semua basis kultivasiku. Jangan khawatir, kata Hakim, setelah aku berhasil, aku akan membunuh Li Yun Xiao di depanmu dan memenuhi keinginan hidupmu. Li Yi mengangguk dan membuka tangannya, dia perlahan menutup matanya dan berkata, ambil semua kultivasiku. Biarkan aku, Li Yi, menyaksikan dengan mataku sendiri kelahiran prajurit negara abadi pertama dalam puluhan ribu tahun di ranah seni bela diri surgawi. Terima kasih, kata wasit. Kilatan keluar dari matanya saat dia menggambar jimat di udara dengan satu tangan dan menunjuk jari ke Li Yi. Wolf, bas, wah.
Beberapa pancaran jari langsung menembus beberapa titik akupuntur Li Yi, kekuatan aneh melonjak di tubuh Li Yi dan mengembun menjadi susunan yang menghubungkan semua luka. Ekspresi Li Yi berubah menjadi rasa sakit, dan butir-butir keringat dingin seukuran kacang mulai menetes di dahinya. Wajah wasit menjadi serius saat dia terus membuat segel tangan, mengirim semuanya ke tubuh Li Yi. Energi merah muda mulai mengalir keluar dari tubuh Li Yi seperti debu. Murid Richard menyempit dan bersinar karena kegembiraan, itu dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan dan membantingnya ke formasi di depan dada Li Yi. Segera, lampu merah menyelimuti mereka berdua. Jangan menolak, Sang berteriak, biarkan kekuatanku mengeluarkan kekuatan ibu. Jangan khawatir, Tuan Sang, kata Li Yi dengan gigi terkatup, wajahnya pucat, silakan dan gambar. Wasit menanggapi dan perlahan menutup matanya, sebuah tanda muncul di tangannya, terus-menerus mengekstraksi kekuatan merah muda dari tubuh Li Yi. Orang-orang di luar segel menyaksikan dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Mata Yun Xiao berkedip karena kesadaran saat dia sepertinya mengerti mengapa iblis telah mengolah Li Yi dengan segala cara. Tiba-tiba, tubuh Li Yi bergerak, dia menyatukan tangannya di depannya dan membuat tanda aneh juga, kemudian, dia meraih lengan Sang. Ledakan, lingkaran cahaya merah muda menyebar dari lengan Sang, dan pola Qi aneh muncul di antara tangan Li Yi. Li Yi, apa yang kamu lakukan? Anda mencari kematian. Sang berteriak kaget, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Wajah Li Yi berangsur-angsur berubah dari putih pucat menjadi merah kemerahan, dan dia menyeringai jahat, hahaha, Yao Sang, kamu ingin mengekstrak seni bela diriku dan mengubahku menjadi lumpuh, hari ini, aku akan mengekstrak kekuatanmu. Apa? Teknik kultivasi macam apa ini? Sang terkejut, dia hanya bisa merasakan bahwa setelah lengannya dicengkeram oleh Li Yi, dia tidak bisa bergerak sama sekali, energi iblis yang awalnya mengalir dari tubuh Li Yi tidak hanya mengalir kembali, tetapi juga dengan sembrono mengekstraksi kekuatan yang awalnya miliknya. Kamu pengecut. Wasit terkejut tak terkata-kata dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Sang bukan satu-satunya yang terkejut dengan pergantian peristiwa, semua orang juga tercengang. Di luar segel, Li Heci benar-benar membatu dan bingung. Tanda penyegelan langit begitu kuat sehingga orang luar tidak bisa masuk sama sekali, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa menerobosnya, belum lagi ada penghalang yang dibentuk oleh kekuatan bola armilari, mereka sama sekali tidak dapat menyelamatkannya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap pola Qi aneh di tangan Li Yi, kemampuan ilahi macam apa ini? Itu sangat aneh. Teng Guang juga mengerutkan kening, dan berkata, itu mirip dengan teknik Sang, ini seperti menghususkan diri dalam menahan lawan untuk mengekstraksi energi elemennya. Di dalam penghalang, wajah Li Yi gelap saat dia berkata dengan dingin, Yao Sang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sangat bodoh sehingga aku rela mati untukmu? Kamu membesarkanku seperti unggas domestik, dan ketika saatnya tiba, kamu akan menyembelih dan memakanku, namun kamu ingin aku berterima kasih. Aku berterima kasih padamu untuk seluruh keluarga bajinganmu. Sudah kubilang, bahkan kelinci pun akan menggigit saat cemas. Ekspresi Sang berubah sangat tidak sedap dipandang, dia tidak tahu keterampilan aneh seperti apa yang digunakan Li Yi, tetapi tampaknya secara khusus ditargetkan patnya. Pada saat ini, sebagian besar kekuatannya digunakan untuk mempertahankan pengoperasian segel penyegel langit Taiji dan bola armilari, di bawah cengkeraman Li Yi, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa melihat kekuatannya mengalir menjauh. Sial, berhenti, Sang meraung berulang kali, tubuhnya gemetar tak terkendali. Li Heci, yang berdiri di luar, benar-benar tercengang, dia hanya bereaksi setelah beberapa saat. Berhenti. Dia berteriak, kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Li Yi mencibir, matanya dipenuhi ejekan saat dia berkata, jika aku berhenti, aku benar-benar akan mati, lebih baik mempertaruhkan nyawaku. Aku akan menjadi orang yang menjadi dewa jika aku menguras semua kekuatanmu. Hahaha, Li gemetar karena marah, Li Yi, aku telah menyelamatkanmu dari ambang kematian berkali-kali, beraninya kau membalas kebaikanku dengan rasa tidak berterima kasih. Menyimpan, kentut ibumu, jika kamu tidak memperlakukanku seperti babi dan menggemukkanku sehingga kamu bisa membunuhku, maukah kamu menyelamatkanku?
Li Yi mengutuk keras, matanya dipenuhi dengan keganasan, aku telah mempersiapkan hari ini sejak hari pertama aku dipilih untuk dibesarkan olehmu. Saya tidak pernah menjadi master yang akan menunggu kematian tanpa melakukan apa-apa. Siapapun yang menginginkan hidupku, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan membuatnya kehilangan 3 lapis kulit. Sang berangsur-angsur menjadi tenang, ini adalah momen paling berbahayanya, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan benar-benar menguntungkan Li Yi. Dia berkata dengan tenang, Li Yi, bahkan jika kamu mengambil sebagian dari kekuatanku, kamu tidak bisa menjadi dewa, begitu aku membebaskan diri, kita berdua akan terluka, dan kamu akan diburu oleh ras iblisku. Li Yi mencibir, Yao Sang, kamu salah, jika engkau bisa menjadi Tuhan, mengapa aku tidak bisa? Selain itu, aku seorang ibu iblis, jadi bakatku seharusnya tidak lebih lemah darimu, kan? Karena kamu memikirkan penyebab besar ras monster, mengapa kamu tidak memberiku semua kekuatanmu? Aku pasti akan menghargai kekuatanmu dan melindungi ras monstermu. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya keinginan lain? Katakan padaku dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Tubuh pemimpin geng gemetar karena marah karena kekuatan asal di tubuhnya terus berfluktuasi, berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyebar ke segala arah. Namun, bahkan lebih banyak kekuatan dengan cepat mengalir, dengan gila-gilaan melonjak ke tubuh Li Yi. Oh, dan buah dao ini. Kamu bisa memakannya, jadi kenapa aku tidak bisa? Li Yi menyentak kepalanya dan melihat pecahan buah dao yang tergantung dengan tenang di langit, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas. Seluruh ruang berputar, dan sejumlah besar udara tersedot ke paru-parunya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Fragmen buah dao juga terbang turun dengan cepat, menuju mulutnya. Brengsek, wasit sangat marah dan membuat keputusan yang cepat. Dia lebih suka terluka parah daripada membiarkan Li Yi terus menyerapnya. Jika dia merebut kekuatan esensinya dan buah dao, kultivasi dan kerja kerasnya selama puluhan ribu tahun akan mati. Dia berteriak, dan dua tanduk di kepalanya menembakkan kekuatan menakutkan yang melonjak ke depan. Penghalang segel yang memenuhi langit juga runtuh pada saat ini, dengan ledakan itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Richard memuntahkan seteguk besar darah dan dengan paksa melepaskan diri dari cengkeraman Li Yi, wajahnya pucat secara tidak normal. Begitu dia melepaskannya, dia menyalurkan energi elemennya ke telapak tangannya dan menamparnya tanpa sepatah kata pun, berniat untuk membunuh Li Yi di tempat. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata, hanya dengan meledakkan Li Yi menjadi debu, dia bisa sedikit melampiaskan amarahnya. Li Yi terkejut dan menelan buah dao dalam satu tegukan, pada saat yang sama, dia melemparkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan ini. Ledakan, kekuatan tinju yang menakutkan menyebar, dan sinar cahaya hijau menyebar. Sang sebenarnya dipaksa mundur beberapa langkah oleh lampu hijau, dia terkejut dan menatap ke depan dengan marah. Setelah cahaya menghilang, sosok hijau muncul di depan Li Yi, menatap sang dengan ekspresi mengejek. Li Yi sangat gembira, dia dengan cepat maju dan membungkuk, Tuan Wei Qing. Sosok itu adalah Wei Qing, matanya bersinar dengan niat membunuh dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu baru saja memakan pecahan buah dao itu? Tubuh Li Yi gemetar saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, situasinya mendesak sekarang, saya pikir saya pasti mati, takut buah dao akan direnggut kembali. Dia menggertakkan giginya dan menelannya, fragmen buah dao ini awalnya disita dan dipersembahkan kepada Darren, saya pantas mati, saya pantas mati. Tolong hukum saya. Wei Qing menatap wajahnya sebentar sebelum berkata, jadilah, ini adalah keberuntungan Anda untuk bisa mendapatkan fragmen buah dao, selain itu, karena kamu diam-diam mengandalkanku, aku akan memberimu fragmen buah dao ini. Ekspresi sang menjadi dingin, dan kemarahan tak terbatas meledak darinya saat dia memelototi Wei Qing dan Li Yi. Tiba-tiba Yun Xiao juga sadar, dia ingat bagaimana Li Yi baru saja membalas serangan Sang, jika dia tidak memiliki pendukung yang kuat, bagaimana dia bisa mendapatkan teknik kultivasi magis seperti itu. Dia tidak menyangka anak ini telah bergabung dengan Wei Qing sejak dini, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghubunginya. Li Yi mengutuk dalam hatinya, jika dia tidak cukup pintar untuk memakannya dalam satu gigitan, dia tidak akan mendapatkan bagiannya sekarang. Namun,
dia masih berpura-pura meneteskan air mata syukur dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia berkata dengan keras, "Terima kasih banyak untuk buah Tuan Wei Qing, Tuhan telah memberiku kehidupan baru. Langit dan bumi tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Darren, bagaimana sungai yang dalam dan laut dalam bisa dibandingkan dengan kebaikan Darren." Semua orang merinding di sekujur tubuh mereka, dan Wei Qing juga merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Dia mendengus dan berkata, "Pergilah istirahat dan cerna buah Dao, selama kamu setia padaku, kamu akan sangat berguna di masa depan." "Ya, terima kasih, Pak." Wajah Li Yi dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia buru-buru mendarat di tanah. Dia dengan hati-hati bersembunyi jauh dan waspada terhadap klan iblis. Meskipun dia telah menyerap sebagian dari kekuatan Sang dan memakan buah Dao, dia tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat, namun, kekuatan Sang tampaknya sangat mudah didekati olehnya, dan itu hangat dan nyaman di dalam tubuhnya. Tubuh Sang sudah hijau karena marah. Dia meraih bola armilari dan mengarahkannya ke Wei Qing, tersesat. "Aku pasti akan membunuh bocah itu hari ini, jika kamu tidak berebut, aku akan membunuhmu." Juga, Li Heci juga terbang ke sisi Sang, wajahnya penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa Sang telah benar-benar mengamuk, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bentrok dengan manusia. Jika mereka melakukannya, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. "Tuan Sang, ayo pergi dulu. Kita akan berdiskusi lebih lanjut." Li mengumpulkan keberaniannya. "Bunuh aku." Wajah Wei Qing dingin saat dia mengejek, "Berangkat." Kedua hal ini terlalu sulit. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya hijau jatuh. Itu adalah Luo Qingyun, diikuti oleh 8 hantu asura yang telah pulih sepenuhnya. Tidak baik. Tidak hanya beberapa iblis besar, tetapi orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak baik. 8 hantu asura sudah cukup untuk mengendalikan seluruh situasi. Ekspresi Luo Qingyun dingin, dia melambaikan tombaknya, dan gelombang suara di atasnya melonjak. 8 hantu asura membuka mata mereka lebar-lebar, dan kekuatan di tubuh mereka melonjak keluar. "Bunuh mereka bertiga," dia memerintahkan dengan dingin. Li dan 2 lainnya merasakan niat membunuh dan tubuh mereka menjadi dingin. Sang juga berangsur-angsur terbangun dari amarahnya dan perlahan sadar kembali. Beberapa kilatan cahaya muncul di kejauhan, itu sayap, Meng, dan 2 lainnya. Mereka terbang di belakang Sang, wajah mereka serius. Li bahkan langsung mengangkat genderang perangnya dan memukulnya berulang kali, mencoba memanggil Raja Hantu. "Tunggu!" Wei Qing tiba-tiba berteriak. Luo Qingyun mengerutkan kening dan menyapu tombaknya, menghentikan 8 hantu asura. "Jangan bunuh orang-orang ini dulu," kata Wei Qing. "Ayo dapatkan kembali fragmen buah Dao dulu." "Ni Shengfeng, Liu Feiyan," katanya dingin. Dari 5 fragmen buah Dao, Chu Shengfeng, Liu Feiyan dan Sang masing-masing telah mengambil 1, yang terakhir ada di tangan Wei Qing. Adapun bagian terakhir, dia menatap ke kejauhan dan melihat 3 sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Itu adalah Qiu Muji yang bertarung dengan Nan dan Feini untuk bagian terakhir. Puncak bintang 9 juga ingin merebut buah Dao. Dia benar-benar gila, bunuh mereka semua. Ekspresi Wei Qing menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu pergi dan ambil 2 potong dari tangan Ni Shengfeng dan Liu Feiyan, serahkan beberapa potong sampah ini kepada orang itu." Luo Qingyun tertegun dan mengerutkan kening. Dia memiliki keraguan di hatinya, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Dia langsung terbang pergi dengan 8 hantu asura. Raja Hantu masih berdiri di atas roda besar dengan roda dunia bawah di tangannya. Dia menekan Gu Shengfeng dan tampaknya telah memasuki keseimbangan yang halus. Namun, roda besar itu terus memancarkan semua jenis lingkaran cahaya, seolah-olah tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Di sisi lain, kereta harta karun surga kerajaan secara bertahap semakin lemah, terus-menerus aus. Ekspresi Raja Hantu tenang, seolah-olah dia melakukan ini dengan mudah. Dia menyembunyikan kekuatannya dan dengan sengaja melelahkan Chu Shengfeng. 3 wajah Yu Shengfeng benar-benar dipenuhi dengan kemarahan saat dia terus-menerus mengeluarkan raungan rendah, jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Xuan Hua dan Liu Feiyan memperoleh fragmen buah Dao, mereka terbang. Mereka tidak bisa membiarkan Ni Shengfeng dibunuh oleh Raja Hantu. Mereka harus membawanya kembali ke lautan pembentukan jiwa. Ini adalah urutan tertinggi yang diberikan oleh Lu Chongzi.
Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan mendarat di kedua sisi Raja Hantu. Mereka berjarak beberapa ratus kaki satu sama lain, dan mereka saling memandang dengan dingin. Raja Hantu mengangkat matanya dan menatap mereka berdua, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada ejekan yang tak terkatakan. Fei Yan, Xuan Hua mendengus dingin, monster ini meremehkan kita, serang. Dia mengeluarkan busurnya dan mulai menyalurkan energi elemennya. Liu Feiyan mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar lagi, tampaknya Sir Sun Shengfeng masih bisa bertahan lama, kami akan menyerang setelah dia kelelahan. Mereka berdua melakukan percakapan langsung tanpa penyembunyian. Yu Shengfeng sangat marah ketika mendengar ini dan meraung, kalian berdua bocah kecil, cepat dan serang. Jika aku tidak bisa bertahan, maka dengan kekuatanmu yang sedikit, kamu hanya akan mati. Liu Feiyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Tuan Yu Shengfeng, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, jika Anda benar-benar memiliki niat, silakan bertarung dengan serius dan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan Raja Hantu, ini akan menghemat banyak usaha kita ketika kita berdua mengambil tindakan nanti. Haha, kamu benar, Xuan Hua memuji dan mengacungkan jempol. Chu Shengfeng sangat marah sehingga dia hampir muntah darah, tiga bentuk dharmanya meraung terus-menerus, dan pola iblis di tubuhnya melonjak semakin kuat, namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus penindasan roda, dia tidak tahu senjata tingkat mendalam macam apa ini. Saat mereka berdua menunggu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis, dan mereka dengan dingin menatap Luo Qingyun dan 8 hantu Asura yang terbang, berdiri berbaris di depan mereka. Raja Hantu juga membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan lampu hijau, tampaknya menjadi agak waspada. Dia baru saja menekan 8 hantu Asura sendirian, tetapi tidak dapat membunuh mereka. Secara alami, dia mengerti kekuatan dari hal-hal ini. Yu Shengfeng tertawa terbahak-bahak, haha, dua bocah kecil, Anda ingin memanfaatkan lelaki tua ini, kamu bahagia sekarang, kan? Petik 2. Wajah Luo Qingyun tenang, dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya di sini hanya untuk pecahan buah dao, serahkan fragmen buah dao dan kamu bisa pergi. Liu Feiyan mengangkat tangannya, jari-jarinya mengalir di rambutnya saat dia tertawa, aku juga menginginkan fragmen buah dao. Kalau begitu maaf, kalian berdua bisa mati sekarang. Luo Qingyun mendengus. 8 hantu Asura terbang dan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, benar-benar mengelilingi keduanya. Alis Xuan Hua berkerut, fluktuasi energi esensi pada benda-benda hantu ini, tubuh tampaknya tidak berkurang sedikit pun, bagaimana mereka pulih begitu cepat. Petik 2. Mata Liu Feiyan berkedip tanpa henti, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang pecahan buah dao di telapak tangannya, memancarkan keinginan dao yang kuat. Adik laki-laki, ambillah. Dia tersenyum manis, dan pecahan buah dao segera terbang ke udara dan menuju Luo Qingyun. Luo Qingyun tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu terus terang, dia mengangguk dan berkata, orang bijak tunduk pada keadaan, Kaisar bela diri teratai merah memang mampu mengenali situasinya. Dia maju selangkah dan meraih pecahan buah dao. Murid Raja Hantu juga berkontraksi, dan lampu hijau meledak dari mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulutnya, jelas sangat ingin memakannya. Fei Yan, apa yang kamu lakukan? Xuan Hua terkejut. Adik laki-laki ini benar, orang bijaksana tunduk pada keadaan, kata Liu Feiyan. Xuan Hua, berapa banyak kekuatanmu yang masih kamu miliki? Mereka sama sekali bukan tandingan Asura hantu ini, selain itu, tujuan perjalanan kita bukanlah buah dao, jadi ada baiknya kita bisa mendapatkannya, tapi tidak ada yang perlu disesali jika kita tidak bisa. Xuan Hua terdiam, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan keengganan saat dia mendengus berat. Luo Qingyun menangkap pecahan buah dao dan menyimpannya, lalu berkata, kamu tidak memainkan trik apapun, bagus. Sekali, kalian berdua bisa pergi ke samping. Wajah Xuan Hua suram, sementara Liu Feiyan tersenyum acuh tak acuh dan menatapnya, mereka berdua mundur ke kejauhan. Mata Luo Qingyun menyipit saat dia melihat Raja Hantu. 8 hantu Asura juga muncul di sekitar Raja Hantu dalam sekejap, semuanya memancarkan niat membunuh. Tatapan semua orang berkumpul padanya, seolah-olah mereka siap untuk membunuhnya kapan saja. Yu Shengfeng, yang berada di bawah roda besar, melihat bahwa kesempatan telah datang, dia meraung lagi dan terus menebas naga giok untuk mematahkan penindasan.
Wajah Qi menjadi gelap, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Raja Hantu itu, dia bahkan tidak bisa menjatuhkan Hu Shengfeng, dia tidak setajam ketika dia berurusan dengan hantu Asura, sepertinya ada masalah, aku khawatir akan sulit untuk mengandalkannya untuk membunuh semua manusia. Sudah pasti Raja Hantu menyembunyikan kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali kebebasannya, dia harus memenuhi janji yang dia buat dengan Li, kata Yi dingin dengan ekspresi pucat, mari kita tunggu situasinya berkembang, saya tidak percaya Wei Qing bisa memakan kelima fragmen buah Dao. Keinginannya untuk fragmen buah Dao belum mereda, dan matanya melirik ke kejauhan, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menangkap Li Yi. Sekarang dia telah kehilangan buah Dao, dia juga kehilangan Li Yi, dan sebagian dari kekuatannya bahkan telah diambil, itu adalah kekalahan total, dan semua ini disebabkan oleh Li Yi, kebenciannya pada Li Yi telah mencapai puncaknya. Tuan Sang, Qi berkata dengan dingin dengan ekspresi gelap, mengapa Anda tidak menggunakan Li Yi untuk membuat ramuan ketika kami menangkapnya? Meskipun efeknya tidak senyaman mengekstraksi kekuatannya secara langsung, setidaknya itu akan sangat mudah. Aku akan menyiksanya sekali lagi. Kata Sang Dingin, aku akan membuatnya menyesal hidup di dunia ini, kemudian, saya akan menggunakannya untuk membuat pil. Meskipun Li Yi tidak bisa mendengar percakapan mereka dari kejauhan, dia bisa merasakan tatapan dingin dari Sang dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan waspada. Setelah pertempuran hari ini, dia bisa dianggap telah benar-benar putus dari ras monster, dia hanya bisa memeluk Wei Qing, pohon besar ini, untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Ancaman dari ras monster selalu seperti batu besar yang menekan dadanya, dia telah memikirkan cara untuk bertahan hidup selama ini, hari ini, mereka akhirnya putus, dan hatinya terasa lega. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kebahagiaan secara diam-diam, dia tidak menyangka orang di belakang Tang Qing menjadi penguasa wilayah suci, dia telah menemukan orang yang tepat, selama dia mengikuti Wei Qing dengan baik, itu bukan mimpi untuk menjadi sukses di masa depan. Pada saat ini, Yun Xiao menatap Li Yi dengan tatapan aneh di matanya, anak ini berasal dari Tian Sui, sama seperti saya, dan saya tidak pernah menganggapnya serius, saya tidak percaya dia telah menjadi tokoh teratas saat ini. Selain itu, dia baru saja memutuskan hubungan dengan ras monster dan menjatuhkan Sang dari mimpi memasuki keadaan abadi, langsung membalikkan situasi saat ini, itu bahkan bisa mempengaruhi struktur kekuatan alam seni bela diri surgawi selama beberapa dekade ke depan, bagi umat manusia, dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan kontribusi terbesar. Li Yi juga merasakan tatapan Yun Xiao, dan matanya segera memancarkan aura pembunuh saat dia melihat ke belakang dengan dingin. Meskipun dia bukan lawan Yun Xiao saat ini, dia telah menyerap sebagian dari kekuatan Sang dan menelan pecahan buah Dao, dia pasti akan melampaui Yun Xiao di masa depan, ambisi tinggi menyebar di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, tawa ringan terdengar, dan sosok Duan Mu Yuyu muncul di hadapan iblis, dia berkata, hehe, Tuan Sang, apakah Anda percaya fortune yang baru saja saya baca? Dia memiliki senyum di wajahnya, dan ekspresinya tenang dan santai, seolah-olah semuanya ada dalam perhitungannya. Mata Sang bersinar, dan ekspresinya berubah. Pertama, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kedua, dia memiliki keraguan tentang ramalan dan tidak lagi berani meremehkan orang di depannya. Lalu mengapa kamu tidak melakukan ramalan lagi dan melihat bagaimana situasinya hari ini? Katanya dingin. Ekspresi Duan Mu Yuyu menjadi kontemplatif, aku sudah mencobanya sekarang, dan ada kekuatan yang sangat kuat yang menghalangi hasil perhitunganku. Saya juga sangat penasaran, ini juga alasan mengapa saya tinggal untuk melihat hasilnya, kalau tidak, aku akan pergi sejak lama jika buah Dao hancur. Kekuatan yang sangat kuat, Sang dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Raja Hantu, pada saat ini, orang yang paling kuat mungkin adalah Raja Hantu yang misterius dan tak terduga ini. Seperti yang diharapkan, bahkan Ge tidak bisa menghitungnya. Seberkas cahaya turun, itu adalah Duan Mu Chang, ekspresinya juga serius saat dia berkata, aku juga sudah mencoba berkali-kali, tapi aku masih tidak bisa mengetahuinya, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, mengapa kita tidak bergabung dan menggunakan cermin dewa untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang sedikit terkejut, cermin dewa dikatakan sebagai teknik ramalan paling kuat dari keluarga ramalan,
tetapi belum ada yang melihatnya sebelumnya. Wei Qing dan yang lainnya semua mengerutkan kening saat mereka menatap kedua saudara kandung itu. Duanmu Yuyu berkata, cermin dewa terlalu berbahaya bagi tubuh seseorang, bahkan jika seseorang menggunakannya, seseorang mungkin tidak dapat melihat rahasia surga. Selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Adik perempuan, kamu adalah peramal spiritual yang terlahir secara alami, karena Anda memiliki firasat buruk, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Untungnya, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, kita hanya perlu menonton dengan tenang. Tuan Muda Yu, apakah Anda mengatakan bahwa masih akan ada kecelakaan dalam situasi saat ini? Wei Qing bertanya dengan dingin. Duanmu Yuyu mengangguk dan berkata, tepat. Jika ada kecelakaan, kemungkinan besar itu dia, kata Wei Qing dengan senyum tipis. Dia, Duanmu Yuyu mengerutkan alisnya, semua orang juga mengungkapkan ekspresi curiga, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tanah ilusi besar tidak ada lagi, semua seniman bela diri yang terjebak di dalam dan cukup beruntung untuk bertahan hidup ketika tanah ilusi hancur semuanya telah keluar. Namun, semuanya terbang jauh, dan tidak ada yang berani mendekati pusat tempat Yun Xiao dan yang lainnya berada. Namun, para seniman bela diri yang menonton dari jauh tidak pergi, sebaliknya, mereka menonton dengan ngeri. Ini karena para ahli ini aura mencekik bahkan dari jarak 1000 kaki, masing-masing dari mereka seperti petir yang mengguncang dunia. Mereka biasanya hanya ada dalam legenda, tetapi mereka semua berkumpul di sini saat ini. Han Junting sudah kembali ke dirinya yang lama dan tidak mencolok di tengah kerumunan. Ada jejak keraguan di matanya saat dia menatap sekelompok orang lain di kejauhan. Ning Qiyun juga mengenakan kerudung dan menyembunyikan kinya, dia tersembunyi di antara sekelompok orang dan tidak diperhatikan. Namun, ada seorang pria berjubah putih di samping Ning Qiyun, seluruh tubuhnya terbungkus jubah putih, dan wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Mata Han Junting berbinar saat dia berpikir keras. Pada saat ini, selain transendensi ilahi dan ahli kaisar bela diri puncak, tidak ada yang berani mendekat. Semua orang sudah menghela nafas kagum bahwa mereka telah berhasil bertahan dari tanah ilusi yang besar. Wei Qing mengendalikan situasi sekarang, kata Ning Qiyun dengan suara rendah, jika kita bisa bergabung dengan beberapa orang dari lautan pembentukan jiwa, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Sebuah suara datang dari pria berjubah putih itu, takdir dunia akan bertemu, bahkan jika Wei Qing memenangkan pertandingan hari ini, itu hanya kemenangan kecil. Selain itu, dia bahkan mungkin tidak memenangkan pertandingan hari ini. Apakah Gong Ziyu memprediksi sesuatu? Tanya Ning Qiyun dengan cemberut. Suara berjubah putih berkata, saya tidak menghitung apa-apa, tapi ini juga yang membuatnya bingung. Mari kita tunggu dan lihat saja. Untuk saat ini, permainan catur tidak lagi ada di tangan kota bulan merah kita, para ahli dunia hanya meminjam wilayah kota bulan merah. Itu bagus, kata Ning Qiyun, ayahnya baru saja dibangkitkan dan kultivasinya tidak lengkap. Selain itu, ketiga lelaki tua itu juga seperti anak panah di akhir penerbangannya, sehingga memang tidak pantas bagi mereka untuk menyerang. Mari kita hemat energi kita dan duduk dan menyaksikan badai naik. Sayang sekali buah dao terbuang. Ai. Di kejauhan, pertempuran terakhir untuk buah dao juga telah diputuskan. Bei Mingnan menahan Qiu Muji sementara Fei Ni menyambar buah dao dan terbang kembali dalam beberapa kilat. Wei Qing mendengus dingin saat dia menatap Fei Ni yang terbang dari kejauhan. Dia berkata dengan santai, Tuan Muda Fei Ni, terima kasih atas kerja keras Anda. Fei Ni tercengang dan wajahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia mendengus dingin, kerja keras. Dengan buah dao yang harus diambil, bagaimana bisa sulit? Dia mundur beberapa langkah dan dengan cepat mendarat. Dia buru-buru menyerahkan buah dao kepada Yun Xiao dan berkata, suamiku, ini dia. Kamu merebut buah dao dan memberikannya kepadaku. Yun Xiao bertanya dengan heran, apa? Petik 2. Fei Ni berkedip dan tersenyum, saya memiliki tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, cepat atau lambat saya akan bisa mencapai tubuh fisik yang sukses fenomenal. Anda akan dapat mencapai puncak alam tertinggi bela diri segera setelah memakan fragmen buah dao ini. Yun Xiao menatap pecahan buah dao putih bersih, yang tampak seperti hati sebening kristal dengan kilau samar. Tidak perlu, telan saja, katanya tegas. Apa? Fei Ni terkejut dan tampak tidak percaya.
Orang-orang lainnya juga mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi kebingungan. Fragmen buah dao ada tepat di depannya, namun dia masih bisa menolak, sebenarnya ada orang bodoh di dunia. Kamu masih bangga seperti biasanya. Teng Guang tersenyum pahit. Yun Xiao tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Bibir Duanmu Yuyu juga melengkung menjadi senyuman, dan matanya dipenuhi dengan keceriaan yang tak terlukiskan. Kilatan dingin melintas di mata Wei Qing, Tuan Muda Fei ini, karena Li Yun Xiao tidak menginginkannya, aku akan menerimanya. Suamiku tidak membutuhkannya, saya bisa memakannya seperti permen, mengapa aku harus memberikannya padamu? Fei ini waspada dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan hatinya mandek, emosi yang tidak bisa dijelaskan mengalir di hatinya, seolah-olah dia memiliki firasat buruk. Duanmu Yuyu mengerutkan kening, dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, itu dia. Kemudian, ekspresi semua orang berubah, seberkas cahaya berangsur-angsur mengembun di udara dan membentuk sosok manusia. Sosok itu memandang Fei Ni dan berkata, karena kehendak Tuan Wei Qing adalah keinginanku. Tubuh Fei Ni gemetar dan dia berkata dengan kaget, Tuanku, yang mulia. Murid Yun Xiao, menyempit saat dia berkata dengan heran, kepala keluarga panjang, Long Qianmiao. Cahaya berangsur-angsur mengungkapkan sosok berwarna merah, dengan alis tebal dan mata besar, dan wajah kaku. Ini juga pertama kalinya Yun Xiao melihat wajah asli Long Qianmiao, tetapi sikapnya yang luhur dan perubahan ekspresi Fei ini membuatnya segera menyadari bahwa pria ini adalah kepala keluarga panjang. Yang lebih mengejutkannya adalah dia berjalan dengan Wei Qing. Orang-orang lainnya juga terkejut, berpikir bahwa segalanya tidak baik. Wei Qing, Yao Jinliang, dan 8 hantu Asura, serta Zi Xiaoji, yang menonton dari jauh, sudah menjadi kekuatan yang bisa menekan massa. Pada saat ini, kepala keluarga panjang benar-benar telah datang. Wajah Duanmu Yuyu bersinar dengan kebingungan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kekuatan Tuan Longda yang menyebabkan deduksi saya terhalang? Duanmu Chang juga ragu-ragu, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Fei ini berlumuran keringat dingin saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bukankah keluarga panjang kita seharusnya berada di atas dunia dan tidak membentuk aliansi dengan orang lain? Mata jernih Long Qianmiao melihat ke bawah dan dia berkata, keluarga panjang memang tidak membentuk aliansi dengan orang lain, orang yang membentuk aliansi dengan Tuan Wei Qing adalah aku, apakah Anda bersedia mendengarkan perintah saya? Semua orang merasa ingin pingsan, logika macam apa ini? Jika seorang pemimpin sekte membentuk aliansi dengan orang lain, apa perbedaan antara ini dan aliansi antar sekte? Wajah Fei ini menjadi pucat, dia akhirnya mengerti mengapa Wei Qing tidak peduli padanya merebut buah dao, dia tahu bahwa Master Sekte akan datang. Pertarungan Qiyu Muji dan Bei Feng Nan juga telah berhenti, mata Qiyu Muji dipenuhi dengan keterkejutan, sementara Bei Feng Nan kembali ke sisi Yun Xiao dengan tatapan tenang di matanya. Fei ini, beri dia buah dao, kata Yun Xiao. Fei ini gemetar dan berbalik untuk melihat Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, saya tidak setuju dengan memperebutkan fragmen buah dao pada awalnya, karena kami tidak memiliki kekuatan, kami hanya perlu menonton, buah dao ini adalah bencana, bukan berkah, bagimu dan aku. Petik 2. Long Qianmiao mengangkat matanya dan menatap Yun Xiao dengan acuh tak acuh, dengan sedikit pujian di matanya. Ekspresi Fei ini serius, tiba-tiba, dia tersenyum dan menoleh ke Long Qianmiao, pemimpin sekte, karena kamu adalah orang yang telah membentuk aliansi dengan Wei Qing, maka Fei ini akan cukup berani untuk tidak patuh. Apa? Semua orang tercengang, bahkan Long Qianmiao, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Fei ini? Teriakan keras datang dari kejauhan, itu adalah Qi Gui, tidak ada yang tahu kapan dia tiba di kota bulan merah, dia menatap Fei ini dengan wajah penuh keterkejutan dan mengungkapkan ekspresi menyalahkan. Hahaha, Tuan Longda, Anda sepertinya tidak pandai mendisiplinkan bawahan Anda, Wei Qing tiba-tiba tertawa. Bisakah kamu memberitahuku mengapa? Mata Long Qianmiao menyipit Fei ini. Suaranya lembut, seolah-olah dia tidak menyalahkannya, apakah kamu ingin makan pecahan buah dao ini? Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan Anda telah mengejutkan dan menyenangkan saya, pada tingkat ini, dengan tubuh Nirvana Phoenix surgawi Anda
Anda tidak akan membutuhkan buah dao ini untuk membentuk tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pemimpin sekte, tahukah Anda bagaimana saya meningkat begitu cepat? Tanya Fei Ni. Long Qianmiao mengerutkan kening, saya telah mendengar beberapa hal dari Qi Gui, tetapi saya tidak tahu keseluruhan ceritanya, apakah karena pria di belakangmu? Apakah karena bintang yang sedang naik daun, Li Yunxiao, yang namanya tersebar di seluruh dunia baru-baru ini? Petik 2. Fei Ni mengangguk dan berkata, itu benar, setelah aku bertemu Yun Xiao, aku tahu bahwa dia akan menjadi orang yang akan mengubah hidupku. Kamu pasti telah melalui beberapa nirvana untuk mencapai level ini, kata Long Qianren, itu pasti api Dewa Phoenix kelas 10 yang dia berikan padamu. Ya, dia tidak hanya memberiku api ilahi, kata Fei Ni, warna merah cerah melintas di wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aku sudah jatuh cinta padanya. Wajah semua orang sedikit berubah, dan dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin, dia tidak menyangka Fei Ni begitu berani mengatakan hal seperti itu di depan semua orang di dunia. Wei Qing dan yang lainnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi Fei Ni telah lama melihat kasih sayang Yun Xiao untuk anak-anaknya. Namun, kerumunan di kejauhan cukup terkejut, semua jenis diskusi terdengar, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan iri hati, cemburu, dan kebencian. Tuan muda dari keluarga panjang dan tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi, tidak ada pria di dunia yang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu, tetapi Yun Xiao memilikinya. Yun Xiao bisa merasakan kebencian yang bergulir meningkat di kejauhan. Long Qianren tertegun sejenak sebelum dia berkata, gadis-gadis semuanya sudah dewasa, dan mereka harus menikah pada akhirnya, tapi kamu adalah tuan muda dari keluarga panjang, keturunanku yang paling berharga, aku tidak ingin pernikahanmu begitu tergesa-gesa. Fei Ni tersenyum acuh tak acuh, ceroboh. Tidak, itu tidak ceroboh, di seluruh dunia, siapa di antara para pemuda yang bisa dibandingkan dengannya? Siapa yang layak untukku, Fei Ni? Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan yang dingin, seolah-olah tidak ada pria di dunia ini yang bisa masuk ke matanya. Li Yi, yang jauh, sangat tidak puas, dia mendengus berat dan wajahnya menjadi gelap, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Long Qianren mengerutkan kening dan menatap Yun Xiao beberapa kali lagi sebelum dia berkata, jangan bicarakan ini untuk saat ini, berikan buah dao itu kepada Tuan Wei Qing dulu. Fei Ni terkekeh dan berkata, Tuan Master Sekte, terima kasih atas bimbingan Anda, Fei Ni tidak bisa mematuhi kali ini, karena aku jatuh cinta pada Li Yun Xiao, aku bukan lagi tuan muda dari keluarga panjang, tetapi wanitanya, saya harap saya bisa melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai puncak, aku hanya bisa memberinya fragmen buah dao ini. Hati Yun Xiao bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia benar-benar tercengang, dia tidak menyangka Fei Ni memiliki pikiran seperti itu, dan emosi yang tidak bisa dijelaskan melonjak di hatinya. Fragmen buah dao di tangannya sepertinya memancarkan kilau panas, menyebabkan matanya menyengat. Tidak sopan. Wajah Long Qianmiao menjadi gelap dan suram, dia berteriak, saya pikir Anda gila. Aku di sini hari ini, dan aku tidak akan membiarkanmu main-main. Tuan pemimpin sekte, saya tidak main-main, saya harap Anda dapat mengabulkan keinginan saya. Wajah Fei Ni dipenuhi dengan tekad. Wajah Long Qianren berubah menjadi hijau karena marah dan dia berkata dengan dingin, kamu terlalu mengecewakanku, karena kamu sangat keras kepala, aku hanya bisa menangkapmu dan membiarkanmu merenungkan dirimu sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan itu berubah menjadi telapak tangan yang besar, itu seperti kasur besar dan itu meraih Fei Ni. Berhenti. Yun Xiao bereaksi dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan amarah saat dia menebas dengan pedangnya. Mata Long Qianmiao berkedip karena terkejut, tetapi dia mencibir dan berkata, kamu sangat kuat, tapi masih terlalu dini untuk melawanku. Telapak tangan besar itu bergetar di udara, dan naga besar mungkin menyebar, menghantam Yun Xiao dan mengirimnya terbang seperti gunung. Hati semua orang bergetar, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia ngeri, bagaimana dia bisa begitu kuat. Di bawah kejutan itu barusan, kekuatan naga yang besar melonjak keluar, dan kekuatan penekan semacam itu benar-benar membuatnya melompat ketakutan. Namun, Fei Ni telah ditangkap dan dia tidak bisa terlalu memikirkannya, dia menyerbu ke depan lagi, dan jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di pedang dinginnya.
Apa itu kah saya? Seluruh tubuh Wei Qing bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat momentum pedang dengan kaget. Mata Long Qianmiao juga dipenuhi dengan keterkejutan, apakah ini seni pedang Gu Feiyang? Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran angin dan awan saat itu, dia secara pribadi menyaksikannya. Di kejauhan, Xuan Hua dan Liu Feiyan juga terkejut, mereka tidak berani mempercayainya saat mereka melihat bayangan pedang yang dikenalnya. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa rahasia, tapi itu tidak berguna, kata Long Qianyun, orang pintar akan mengerti perbedaannya setelah kejutan itu. Dia menarik tangan kanannya dari tubuh Feini dan meraih Yun Xiao, kekuatan tak dikenal masih menahan Feini, itu berubah menjadi lingkaran cahaya di sekelilingnya dan dia tidak bisa membebaskan diri. Ledakan, tangan besar itu langsung ditampar, dan sosok Yun Xiao hancur berkeping-keping. Long Qianren terkejut, dan matanya menyusut, kamu benar-benar bisa melemparkan ilusi di bawah hidungku. Tiba-tiba, jimat pedang muncul di atas kepalanya dan menebas. Akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu menyakitimu. Long Qianren mencibir. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Kekuatan naga yang kuat bergemuruh di sekelilingnya, dan ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sang dan iblis lainnya juga terkejut, kekuatan naga tampaknya memiliki efek yang lebih besar pada mereka, karena mereka merasakan lonjakan di tubuh mereka. Ada apa dengan kekuatan ini? Tekanan naga sejati. Wajah Qi menjadi gelap, kami berada dalam masalah besar, Long Qianmiao tampaknya juga memiliki darah naga sejati. Apa? Semua orang terkejut, Luo Qingyun, yang berada jauh, juga terkejut, dia sangat akrab dengan kekuatan Long Qianmiao. Tidak heran dia membentuk aliansi dengan Wei Qing, kata Liu Feiyan dengan suara yang dalam, kemungkinan besar terkait dengan darah naga sejati. Ada tatapan serius di matanya saat dia menatap Yun Xiao, hatinya dipenuhi dengan kengerian, dan denyutan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya, pria di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Wajah Yao Jinliang juga suram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ledakan, momentum tinju Long Qianmiao melonjak ke langit dan menghancurkan cahaya pedang, sementara tubuh Yun Xiao meledak lagi. Apa, kali ini, tidak hanya Long Qianmiao, tetapi semua orang terkejut, mereka melebarkan mata mereka karena tidak percaya dan melemparkan ilusi itu 2 kali berturut-turut. Kilau pedang tiba-tiba muncul di sekitar Feini dan memotong pengekangan di tubuhnya dengan swoosh. Baru pada saat itulah Yun Xiao muncul dan meraihnya saat dia berteriak, ayo pergi. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan dia hendak berteleportasi keluar. Dia tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Long Qianmiao. Dia hanya bisa berharap 1 dari 10.000 kesempatan untuk melarikan diri. Feini tiba-tiba tertawa dan berkata, kupikir kamu tidak menyukaiku di sisimu. Jika aku kembali ke keluarga panjang, bukankah itu yang kamu inginkan? Murid Yun Xiao menyempit, awalnya, Feini kembali ke keluarga panjang adalah pilihan terbaik baginya, tetapi untuk beberapa alasan, dia ingin menahannya di sini saat ini. Bahkan jika kamu akan kembali, kamu harus menjadi orang yang berjalan kembali sendiri, tidak terjebak di bawah hidungku, tidak masalah apakah orang itu Wei Qing atau Long Qianmiao. Mata Feini bersinar dengan cahaya aneh, dan dengan sedikit kegilaan, dia terkekeh, aku suka kebanggaan yang terkubur di tulangmu, dan cara kamu memandang rendah dunia. Mata Long Qianmiao dingin saat dia berkata, jika aku membiarkanmu melarikan diri, itu benar-benar lelucon. Dia membuka mulutnya dan meraung, seketika, langit dan bumi bergetar seperti naga turun, menekan segalanya. Ledakan, ruang bergetar, dan semua orang merasakan kekuatan besar turun, mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan wajah Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Sosok Yun Xiao berhenti di udara sejenak, seolah-olah dia terhalang oleh sesuatu, tetapi dia kembali normal dalam sekejap, lalu berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri. Apa? Semua orang terkejut, bahkan para ahli transendensi ilahi dikejutkan oleh kekuatan naga, bagaimana dia, seorang kaisar bela diri bintang 8, bisa menolaknya. Luo Qingyun juga terkejut. Dia menatap Yun Xiao, bertanya-tanya apakah dia harus membantunya. Ketika dia melihat Yun Xiao menembus kekuatan naga, dia sangat terkejut sehingga matanya hampir jatuh.
Yun Xiao telah menyerap gumpalan kekuatan naga Silong di ujung langit di tanah hujan, jadi dia pada dasarnya kebal terhadapnya. Tidak mungkin, Long Qianmiao berteriak, dan dengan kilatan tubuhnya, kekuatan tak terbatas meledak. Seluruh ruang segera dipicu oleh ombak, benar-benar terdistorsi. Sosok semua orang tampak seolah-olah telah berubah bentuk, benar-benar terpelintir dari bentuk. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Fei Ni kaget, dia mendorong potongan buah dao ke tangan Yun Xiao dan mendorongnya menjauh. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendorongnya sedikit pun. Dia menamparnya dengan sekuat tenaga dan berkata dengan cemas, "Kamu hooligan, mengapa kamu menangkapku begitu erat? Tuan muda Yun Xiao, tolong berperilaku dengan bermartabat." "Diam!" Yun Xiao berteriak pelan, dan tatapan aneh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia membungkuk dan meletakkan wajahnya di bibir merah Fei Ni. Mereka berdua gemetar saat arus listrik yang tidak diketahui melewati tubuh mereka. Wajah Yun Xiao juga sedikit merah saat dia terkekeh dan berkata, "Sekarang sudah tenang, kan?" Pipi Fei Ni merah dan pikirannya kosong, hanya satu suara yang bergema, dia menciumku Ying Luo." Suara Long Qianmiao dingin, tidak sopan. Ruang itu terkoyak, dan kekuatan yang menakutkan runtuh. Ledakan. Keduanya langsung diterbangkan, dan darah berceceran di udara. Darah dan Qi Yun Xiao melonjak, dan dia terluka parah dalam sekejap. Kekuatan naga bergegas ke tubuhnya dan terus menghancurkannya. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat untuk menekan kekuatan dalam sekejap mata dan perlahan pulih. Di sisi lain, Fei Ni baik-baik saja, dia hanya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kontrol indah Long Qianmiao atas kekuatannya telah mencapai kesempurnaan. "Ayo pergi!" Panik, Fei Ni mendorong Yun Xiao menjauh dan merentangkan tangannya untuk memblokir Long Qianmiao, yang berjalan ke arahnya. "Tuan Master Sekte, lepaskan dia." "Aku bisa melepaskannya," kata Long Qianmiao dingin, "tapi tinggalkan fragmen buah dao. Akulah yang mengambil pecahan buah dao, jika kamu ingin menyimpannya, serahkan padaku," kata Fei Ni. "Omong kosong." Long Qianren meraung dan mengepalkan tinjunya, langit bergetar, dan tekanan jatuh seperti gunung, menekan Fei Ni dan memaksanya jatuh ke tanah. Ledakan. Debu di tanah terbang dan lubang yang dalam diledakkan, cahaya naga hijau menjebak Fei Ni di lubang yang dalam, tidak peduli bagaimana. Dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri, dia berlarian berputar-putar dengan cemas dan berteriak terus-menerus. Yun Xiao menstabilkan luka-lukanya, meskipun mentalitasnya tidak lebih lemah dari Long Qianmiao, auranya benar-benar ditekan, membuatnya terlihat sangat lemah. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya sedingin air, dan berkata, "Long Qianmiao, karena kamu mewakili dirimu sendiri dan bukan kepala keluarga panjang, apa hakmu untuk membatasi tindakan Fei Ni?" Petik 2. "Ini masalah pribadi bagi saya untuk membantu Wei Qing mengambil pecahan buah dao," kata Long Qianren, "namun, menekan Fei Ni adalah pekerjaan tuan keluarga yang panjang." "Li Yun Xiao, sudah kubilang sekarang bahwa Fei Ni tidak akan pernah menikahimu." "Mengapa?" Yun Xiao mengerutkan kening, "Mengapa?" Petik 2. "Kamu memang luar biasa," kata Long Qianren, "tapi sayang sekali Fei Ni memiliki tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi dan telah melalui nirvana beberapa kali. Saya khawatir dia adalah orang pertama dalam puluhan ribu tahun yang mencapai garis keturunan Phoenix Surgawi. Bagi keluarga panjang, signifikansi ini jauh di luar imajinasi Anda." Naga dan Phoenix. Wajah Yun Xiao sedikit berubah, flamboyan. Petik 2. Mata Long Qianmiao dipenuhi dengan keterkejutan, "Jadi kamu juga tahu tentang itu?" "Itu terlalu sulit," kata Yun Xiao dingin, "terlalu sulit untuk mendapatkan tarian naga dan Phoenix." Ambisi keluarga panjang sangat tinggi. Ekspresi Wei Qing juga sedikit berubah, dan cahaya tajam melintas di matanya. "Memang sulit," kata Long Qianyun, "tetapi bagian yang paling penting adalah darah asli Phoenix Surgawi. Ada ribuan garis keturunan naga," katanya, "meskipun yang baik dan buruk bercampur, tidak sulit untuk menemukan beberapa seniman bela diri darah naga yang kuat. Kemungkinan munculnya darah Phoenix Surgawi sangat rendah, dan bahkan lebih jarang mendengar tentang tubuh nirvana dalam 9 transformasi. Orang yang dia nikahi pasti memiliki darah naga sejati." Yun Xiao mendengus berat, "Jangan bicara tentang apakah Fei Ni akan menikah denganku atau tidak,
tapi dia bisa menikah dengan siapapun yang dia inginkan, ini adalah kebebasannya, bagaimana Anda bisa memutuskan siapa yang ingin dia nikahi? Petik 2. Long Qianmiao tertawa dan berkata, Li Yunxiao, kamu masih terlalu muda, ini bukan hanya keinginanku, tapi kehendak seluruh keluarga yang panjang. Dia mencibir dan berkata, di puncak alam seni bela diri surgawi, siapa yang bisa mengendalikan urusan cinta mereka sendiri? Jika Anda tidak bersikeras untuk merusak pernikahan Tang Xin dan Jiang Ruobing, bagaimana mungkin kota bulan merah berada dalam keadaan seperti itu? Apakah Anda ingin melakukan hal yang sama di keluarga panjang langit Ridge lagi? Jadi bagaimana jika saya melakukannya lagi? Yun Xiao berkata dengan dingin, di mata saya, aturan dunia tidak berbeda dengan kotoran, bagaimana bisa kota yang tidak saya sukai dibandingkan dengan teman yang saya sayangi? Jika kamu bersikeras memaksa Fei Ni, kota bulan merah hari ini akan menjadi keluarga panjang di masa depan. Omong kosong. Long Qianren terkejut, omong kosong. Fei Ni menggigit bibir merahnya dan berkata dengan keras, Tuan pemimpin sekte, saya menghormati dan memahami keputusan para tetua, tetapi saya tidak dapat mengikuti perintah Anda. Aku hanya akan menikahi Li Yunxiao dalam hidupku. Mata Long Qianmiao berbinar dingin dan dia berkata, Fei Ni, apakah kamu memaksaku untuk membunuh Li Yunxiao? Niat membunuh muncul dari tubuhnya, dan suhu di sekitarnya segera turun. Kata-kata Yun Xiao barusan telah membangkitkan niat membunuhnya, akan menjadi hal yang mengerikan jika pemuda berbakat seperti itu melawan keluarga yang panjang. Setelah mengalami jatuhnya Jiang Churan, invasi Tang Qing, perselisihan internal yang terus-menerus, perlawanan eksternal terhadap suku laut, dan serangkaian peristiwa besar yang melukai tulang, kota Redmond telah lama jatuh ke dasar 7 kekuatan utama, dan bahkan tidak pada level yang sama. Namun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, pernikahan yang tidak bisa lebih biasa telah menyebabkan kegemparan di dunia karena campur tangan pemuda ini, alam suci, lautan pembentukan jiwa, dan penguasa bela diri yang bergelar telah turun satu demi satu, mengubah dunia menjadi reruntuhan. Jika situasi hari ini dibawa ke pegunungan surgawi, bahkan keluarga panjang tidak akan mampu menahannya. Pikirannya berdegup kencang, dan niat membunuhnya terhadap Yun Xiao semakin kuat. Tubuh Fei Ni gemetar saat dia merasakan niat membunuh dalam nada bicara Long Qianmiao, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, Master Sekte, tolong. Long Qianmiao menarik auranya sedikit dan menatap Fei Ni, meskipun aku adalah kepala keluarga panjang, ada banyak hal yang tidak bisa aku kendalikan, saat Anda terpilih sebagai tuan muda, nasib Anda sudah diputuskan, jika Anda ingin mengubah nasib Anda tidak hanya akan melawan saya, tetapi seluruh keluarga yang panjang, apakah Anda pikir Anda bisa menolaknya? Bisakah mereka bersaing? Wajah Fei Ni kehilangan semua warna, menjadi sangat pucat. Belum lagi dia, siapa di dunia ini yang bisa bertarung melawan 7 kekuatan super sendirian. Seluruh tubuhnya langsung meredup, dan matanya kehilangan semua warna, menjadi kosong. Dia melihat ke langit dengan linglung dan tersenyum sedih, dia sepertinya telah membuat keputusan dan berkata, Master Sekte, aku akan mengikutimu kembali ke Tianling, biarkan saja Yun Xiao pergi dengan fragmen buah dao sebagai hadiah karena memberiku api ilahi. Wajah Long Qianmiao berubah jelek, dan dia berkata, saya dapat memilih untuk tidak melakukan apa-apa, ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan, tapi saya tidak bisa membantunya pergi. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Yun Xiao memegang bintang destroyer di tangannya, cahayanya mengalir dan niat pedangnya melonjak. Tangan kirinya membentuk segel, dan rune dilemparkan ke pedang, rune pedang yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, dan cahaya bintang di langit menghilang, seluruh lautan pedang Qi bubar. Long Qianmiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa, kamu ingin mati? Matanya tiba-tiba terfokus pada pedang panjang, dan hatinya tiba-tiba bergetar, dia berkata dengan heran, pedang itu adalah Xuan Ni. Dia bukan satu-satunya, banyak orang mengenali pedang panjang itu dan terkejut. Saat itu, selama pertarungan gelar, meskipun Long Qianmiao tidak muncul, dia adalah salah satu tamu yang hadir, dia telah menyaksikan seluruh proses dan memiliki kesan yang mendalam tentang pedang itu. Xuan Hua menelan ludahnya, dan beberapa butir keringat mengalir saat dia berkata,
itu memang keterampilan pedang penghancur bintang, bahkan niat pedangnya sangat mirip. Apakah orang ini Gu Feiyang? Petik 2. Liu Feiyan mengerutkan kening dan berkata, seberapa akrab pedang ini? Xuan Hua menyeka keringat dinginnya dan berkata, panah pembelah awanku juga dipahami dari kehancuran bintang itu. Di dunia ini, selain dia, akulah yang memiliki pemahaman terbaik tentang pedang ini. Jika seseorang mengatakan bahwa itu esensi pedang ini agak akrab, itu akan sangat akrab. Petik 2. 10 poin, Liu Feiyan terkejut. Yun Xiao mengangkat pedangnya, dan cahaya bintang meredup. Longda, sebaiknya kamu bergerak. Wajahnya dingin dan matanya tenang. Cahaya bersirkulasi di sekitar tubuhnya, dan bintang-bintang di langit padam. Seluruh dunia dipenuhi dengan esensi pedang yang tajam. Di bawah momentum pedang, seluruh auranya berubah. Saya tidak mengerti, kata Long Qianmiao, Anda ingin melempar telur ke batu. Petik 2. Ketika seorang wanita mengorbankan dirinya untuk memenuhi keinginanmu, kata Yun Xiao, apakah kamu masih bisa pergi dengan acuh tak acuh? Petik 2. Jadi, tanya Long Qianjin. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, itu sebabnya aku akan membunuhmu. Dengan sekejap, dia dan kekuatan pedang membentuk garis dan menebas, ribuan bintang berkumpul dan dunia menjadi gelap. Momentum pedangnya tidak buruk, tapi terlalu lemah. Long Qianmiao menekan keterkejutan di hatinya, dengan ekspresi dingin, dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan kepalan tangan beriak di telapak tangannya, itu memblokir teknik pedang seketika, dan dengan tamparan, itu hancur. Ledakan. Yun Xiao didorong mundur oleh kekuatan besar, dan dia menghilang di udara dalam sekejap. Tiba-tiba, angin dan awan di langit melonjak, dan jimat pedang bergulir di udara terus-menerus, cahaya pedang tajam berfluktuasi. Di tengah pedang Qi, Yun Xiao duduk bersila, tubuhnya terus-menerus melonjak dengan cahaya keemasan saat dia berubah menjadi pria berkepala 3 dan berlengan 6. 6 tangan membentuk segel pada saat yang sama, dan halo ditembakkan, 36 pedang tiba-tiba jatuh dari lautan awan dan membentuk susunan di udara. Formasi pedang ini adalah Xuan Ni, mungkinkah itu ilustrasi sejuta pedang? Murid Teng Guang berkontraksi saat dia berseru. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang, dan setiap pedang bersinar dengan rune pedang dan jimat susunan. Dunia dipenuhi dengan lautan pedang Qi. Long Qianmiao terkejut, dia melihat energi pedang yang tajam dan terkejut, dia tidak bisa mengerti bagaimana penguasa bela diri bintang 8 bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bukan hanya dia, tetapi Wei Qing, Yao Jinliang, Xuan Hua, dan bahkan ekspresi Raja Hantu berubah. Niat pedang menyebar, dan area dalam radius beberapa ribu kaki dipenuhi dengan udara dingin. Kerumunan di kejauhan juga terkejut dan waspada, mereka telah berhasil bertahan hidup di tanah ilusi yang besar dengan susah payah, dan mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka lagi. Wajah Han Junting menjadi pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, formasi pedang ini saya, formasi pedang ini saya, nenek, apakah kamu mengenalinya? Nenek bunga matahari, yang mengikuti di belakangnya, sama-sama terkejut, kepala penjaga toko, maksudmu ilustrasi jutaan pedang. Wajah Han Junting menjadi serius dan dia berkata dengan tidak percaya, saya melihatnya menggunakan formasi ini terakhir kali dan merasa itu mirip dengan deskripsinya, tetapi saya tidak dapat memastikannya, terakhir kali, dia menggunakan 24 pedang, kali ini, dia memperoleh 36 pedang, dari apa yang bisa saya lihat, sepertinya itu akan terus berkembang sampai mencapai 10.000 pedang. Nenek bunga matahari terkejut, tidak mungkin, ilustrasi jutaan pedang adalah susunan pedang tertinggi sekte kita, dikatakan bahwa itu menyatu dengan kehendak Dao Surgawi, ini sangat mendalam, bahkan Tuan Istana tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memahaminya, saat ini, di sekte kami, hanya Tuan Huasang, yang terkuat di bidang arai Dao, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Bersambung.